Bahagia dapat menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan melalui renungan harian Jemaat Sion Palopo. Kita akan beribadah bersama, namun sebelumnya mari kita mendengarkan persembahan pujian PWGT Jemaat Sion Palopo. Dalam hidupku ini aku bahagia, di balik kawah pergumulan Yesus hadir. Kini ku melihat surya kasih-Mu, janji Tuhan kekal selamanya. Dalam kesedihanmu kau tak sendiri, Dia memberi penghiburan yang abadi. Saudara, jangan bimbang dan jangan ragu, janji Tuhan kekal selamanya. Dalam kesusahan kau terbukti, dalam kesukaan apalagi. Tuhanku Yesus, oh Yesus, setialah kasih-Mu terbukti dalam hidupku. Dalam kesedihanmu kau tak sendiri, Dia memberi penghiburan yang abadi. Saudara, jangan bimbang dan jangan ragu, janji Tuhan kekal selamanya. Dalam kesusahan kau terbukti, dalam kesukaan apalagi. Tuhanku Yesus, oh Yesus, setialah kasih-Mu terbukti dalam hidupku. Tuhanku Yesus, oh Yesus, setialah kasih-Mu terbukti dalam hidupku. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang kehidupan kami. Sebab tanpa Engkau ya Tuhan, hidup kami tidak berarti apa-apa. Karena itulah kami terus menanti-nantikan firman-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus, kami merenungkannya bersama. Kiranya hidup kami semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Allah menyertai kita. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang bernama Henry J.M. Nouwen, dia adalah pastor di Belanda. Di usia 64 tahun dia meninggal. Tetapi banyak tulisan tentang buku kekristenan yang ia tulis, dan itu diminati oleh banyak orang. Nouwen pernah menuliskan seperti ini: begitu kita menyebut Allah sebagai Allah beserta kita, kita memasuki hubungan intim yang baru dengannya. Dengan menyebutnya Immanuel, kita mengakui bahwa ia melibatkan dirinya untuk hidup dalam kesetia kawanan dengan kita, untuk bersama-sama berbagi rasa dan kegembiraan dan kesakitan kita, untuk membela dan melindungi kita, dan untuk menanggung seluruh suka duka kehidupan bersama kita. Coba kita renungkan dengan baik kalimat Nouwen ini, bahwa ternyata Allah dalam keadaannya yang terus beserta dengan kita, memahami sampai jauh kedalaman seluruh kehidupan kita, lebih dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk merasa bahwa dalam hidup ini kita sendiri, kita berjuang sendiri, kita bergumul sendiri. Sebab di setiap detak nafas kehidupan kita, Ia ada beserta dengan kita. Dalam keyakinan seperti itu, saudara-saudara, kita kuat setiap hari. Apalagi menjalani kehidupan hari demi hari, selalu saja ada hal-hal yang terjadi di luar dari apa yang kita perkirakan, di luar dari apa yang kita pikirkan, dan itu ternyata hadir, kita alami dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah dari kehidupan kita, bahwa Allah dalam keadaannya, keberadaannya, terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ini berita sepanjang masa, berita bagi orang-orang percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah seringkali seolah-olah kita ini berjalan sendiri, kita ini hidup sendiri, dan lain-lain sebagainya, pikiran-pikiran kita. Tapi pada akhirnya kita harus sampai pada pengakuan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat menolong kehidupan kita selain daripada Tuhan. Ia hadir, Ia maha hadir dalam seluruh perkara kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu dibutuhkan sebuah sikap, komitmen yang benar-benar lahir dan berangkat dari sebuah kerinduan yang mendalam untuk menikmati hubungan yang intim, dekat dan akrab dengan Tuhan lewat kehidupan doa, puji-pujian
dan perenungan firman Tuhan hari demi hari. Maka lihatlah, saudara-saudara, kita akan merasakan, menikmati penyertaan Sang Gembala Agung dalam lembah kekelaman sekalipun yang kita alami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Seperti kata pemazmur di Mazmur 23. Perjalanan hidup kita bersama akan terus berlanjut. Yakinkan diri kita masing-masing bahwa bagaimanapun kehidupan kita, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang hadir bagi kami. Kami semakin kuat dan teguh serta kokoh, sebab bukankah Engkau yang berjanji bagi kami bahwa Engkau adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami semua dalam kehidupan kami hari demi hari, dalam keluarga kami, bersama dengan orang-orang terkasih, bahkan di mana-mana saja mereka berada. Ya Tuhan, dalam apapun kehidupan kami, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara, bahkan dunia yang semakin bergejolak, tetapi satu yang tidak akan pernah berubah, kasih yang tidak akan pernah berubah, yaitu Engkau ya Tuhan, yang akan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Bapa dalam sorga, ampunilah kami sekiranya mungkin dalam hidup ini kami mengandalkan diri kami, kekuatan kami, bahkan apa yang kami miliki. Sebab ternyata Allah yang melampaui segala-galanya, pemilik alam semesta ini, yang berdaulat penuh menentukan hidup dan mati kami. Biarlah kami terus berserah kepadamu. Kami merindukan sejauh perjalanan kehidupan ini Tuhan, Engkaulah yang akan terus menolong kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat Sion Palopo, bahkan jemaat-jemaat, warga jemaat-Mu, gereja Tuhan, di muka bumi ini, dimanapun berada. Berkati pengurus di tingkat jemaat, klasis, wilayah, sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini, untuk terus menyuarakan suara kenabian, mengatakan kebenaran Tuhan, iya dan untuk iya, dan tidak untuk yang tidak. Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dengarkanlah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.